Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenankan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di perjamuan di Kana. Masternya adalah Yesus, tapi Dia bukan sekedar menciptakan. Dia bersama dengan apa yang diciptakan. Jadi pernikahan tidak boleh dimasuki dengan paksaan. Hal yang terpaksa. Oke, baik. Lanjut kalau gitu. Persatuan antara seorang suami dan istri dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dan dalam tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saya akan menanyakan kepada kalian berdua beberapa pertanyaan. Nanti di akhir pertanyaan, kalau Mawan setuju, Mawan jawab ya saya bersedia. Kalau Ale jawab tidak bersedia, langsung beta doberkan. Artinya kita pulang. Rosi juga ya. Nanti di akhir dulu, Bu Dokter. Sama begitu beta tanya, Ale saya setuju, Ale bilang Ale saya setuju, maka balik kanan, bubar, jalan. Ya, oke. Jalan apa saja pertanyaan saya sulit. Kepada mempelai pria, apakah kau mau menerima wanita yang tepat berdiri di sampingmu sebagai istrimu dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Apakah kamu mau berjanji untuk mengasihinya sama seperti kamu mengasihi diri sendiri? Mengasihi, merawatnya, menghormatinya, memeliharanya dalam keadaan susah ataupun senang, sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama kamu hidup. Apa jawabanmu? Ya, saya bersedia. Lanjut. Rosi, apakah kamu mau menerima laki-laki yang tepat berdiri di sampingmu, menjadi suamimu, dan itu bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup? Apakah kamu mau berjanji untuk mengasihinya, merawatnya, memeliharanya dalam segala keadaan, dalam sakit ataupun sehat, susah ataupun senang, kaya
ataupun miskin, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama kamu hidup. Apa jawabannya? Ya, saya bersedia. Bisa berikan tepuk tangan dulu. Dengarkan kalian berdoa. Kita berkata ini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Sekarang kalian dua berhadapan, saling pegang tangan. Nah, mana Om Heja dan Dr. Sefi? Ini bagian kalian. Rekam ya, video rekam. Ini fungsi saksi di sini. Berdiri aja, dekat-dekat tidak apa-apa. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan mereka berdua mengucapkan janji setia mereka. Mereka telah menyiapkan sungguh-sungguh hari ini, dan kita akan mendengar mereka menyuarakan janji setia mereka. Kepada mempelai pria, ucapkanlah janji setiamu, dan mempelai wanita, tatap dalam-dalam laki-laki yang menjanjikan janji ini, jangan ada dusta di antara kata-kata. Silakan mempelai pria. Dalam nama Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Hermawan Ranti menerima engkau, Rosiana Lamerkabel, menjadi istriku yang sah. Saya akan bersungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan menerima engkau dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin, dan sakit maupun sehat. Saya akan meninggalkan seluruh hidupku yang lama dan setia kepadamu sampai mau menceraikan kita sesuai dengan ketetapan Allah. Saya berjanji. Wow, keluarga besarnya aplaus dong buat anak kalian yang luar biasa. Rosi, Helena, apa sih dalam janta sangko Ibu Dokter. Oke, sekarang keluarga lamber kabel, anak perempuan kalian akan menjanjikan janji setia. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Rosiana Lamerkabel akan menerima engkau Hermawan Ranti sebagai suamiku yang sah. Saya akan bersungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan memelihara engkau dalam keadaan susah dan senang, kaya atau miskin, sakit dan sehat, dan akan meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Haleluya. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Akhirnya Rosi tersenyum juga. Luar biasa. Ya. Oke. Dan mereka dua sepakat janji kudus tadi. Mereka akan taruhkan itu pada benda yang tak bermulut ataupun bertelinga, tapi meninggalkan sejuta makna. Pawan, seluruh janjimu ada pada saksi bisu yang akan melingkari indah terus di jari manis tangan kanan dari Rosi. Pasukan ini dengan penuh cinta dan percayalah, hanya maut yang akan memisahkan kalian.
berani jadi manis tangan kanan dari Bapa. Masukkan dengan pengarang hanya maut yang akan memisahkan kalian berdua. Sungguh indah kau aku tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu perkasa banyak. Sungguh indah kau aku tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Mari bangkit berdiri semua orang tua saksi di hadapan Allah yang kulayani. Karena kalian berdua sudah menjanjikan janji setia kalian berdua, memasukkan cincin masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua dan tidak ada yang lain. Maka tanpa ragu sebagai hamba Tuhan, dengan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mengucap syukur, hari ini demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, demi dan dalam nama Yesus Kristus, saya nyatakan kalian berdua sah sebagai suami istri. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh siapapun dan oleh apapun. Hanya maut yang dapat menceraikan kalian berdua. Setia dan kudus sampai Maranatha. Amin. Percayakan kedua anakku ke dalam tanganmu. Jadilah Mawar laki-laki dan suami yang ilahi. Jadilah Rosi wanita dan istri yang ilahi. Aku memberkati mereka berdua. Engkau akan menghadiahkan keturunan yang ilahi dari pernikahan ini. Akan lahir keturunan-keturunan yang ilahi dari kandungan Rosi. Cinta yang kudus dan suci ini diberkati oleh Allah. Aku mohon berkat supaya mereka berdua menjadi inspirasi bagi banyak rumah tangga dan bagi banyak teman-teman mereka. Bahwa sungguh indah hubungan yang dibangun di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Aku serahkan kedua anakku ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama dengan mereka dalam setiap musim kehidupan rumah tangga mereka. Dan mereka akan menikmati mujizat lepas mujizat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi kepunyaan-Mu, hai anak-anakku. Jangan pernah kau ragukan Tuhan-Mu. Dia pasti memberkati kalian berdua. Dalam nama Yesus, terima berkat ini. Amin.
Tuhan berkata, ini tubuh yang dihancurkan bagi kamu. Ada perjanjian kesatuan dalam tubuh ini. Roti yang fana ini, olehnya Yesus berkata, ini tubuh. Percayalah untuk kalian menikmatinya, kalian memanggil berkat kesatuan kalian berdua sampai Maranatha. Makan dalam nama Yesus. Setan tidak pernah suka kalian atur. Dan itu sebagai gembalamu akan membawa kalian masuk dalam perjanjian darah anak domba Allah. Ada tudung darah Yesus atas rumah tangga kalian. Amen. Masalah pasti datang, tapi Tuhan pasti menyediakan. Amen. Pada saat kalian doa berlemah, tapi disitulah kekuatan Tuhan akan. Yes, amen. Terima perjanjian darah kemenangan dalam anggur, cawan kemenangan di tangan kalian, yang olehnya Yesus berkata, inilah darahku. Minum dalam nama Yesus. Sungguh sejagat raya ini. Mari keluarga yang berbahagia, tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Tadi Tuhan mau bikin kok, sekarang bikin nomor 2 mau sudah. Wedding kiss ini harus yang terbaik kok. Pastikan fotografer dapat special momennya. Terserah saya mau cium 1 kali, 10 kali. Ini bukan lagi pacarmu. Di depanmu adalah your wife. Biarlah wedding kiss yang kudus, yang ilahi kau berikan di the best moment ini. Saya berpindah fotografer nama yang gagal. Selesaikan om. Hei, itu cium. Orang Hamburg biasa. Cium suami istri. Udah itu sah. Sedikit ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Haleluya. Ya, silakan Pak Wakil Gembala. Dapat foto rekam. Wawan dan Mawar dan Rosi, firman Tuhan itu dasar untuk segala hal untuk rumah tangga kalian. Dan gereja tidak bisa memberikan apa-apa, tapi tangan saya inilah yang paling berharga. Ada satu yang terbilang ini harta yang tidak dapat dicuri. Bapak Ibu silakan dulu. Kakak ada apa di situ? Nah, Bapak Ibu, mereka berdua sudah menikmati yang Tuhan punya, kado punya sudah, tadi trailernya sudah. Nah, sekarang mereka akan mengucap ucapan terima kasih pada semua orang
orang spesial, semua orang penting, semua orang yang punya cinta dengan mereka berdua. Dan puncak dari pemberkatan ini adalah kalau mereka akan berlutut di hadapan kedua orang tua. Saya akan minta Pak David, Ibu Nona berkati anak-anaknya. Nah, kalau dia berlutut, lepaskan berkat. Biar dia akan jadi laki-laki yang ilahi. Dia akan jadi suami yang ilahi. Waktu Rosi berlutut, Mama dan Bapak berkati dia. Dia memutuskan untuk berlayar sendiri dengan kapalnya. Biarlah berkat kalian berdua sebagai orang tua akan menjadikan dia istri yang ilahi, wanita yang sungguh-sungguh ada Yesus di dalam. Tapi sebelumnya, baik Mawar maupun Rosi akan mengucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang saya dengan Rosi hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus sepakat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang luput dari kehendak Tuhan Yesus. Semua terjadi atas seizin Tuhan, termasuk dengan hari yang bahagia ini. Yang pertama-tama kita mau sampaikan kepada kita punya mentor, Bapak Gembala, mungkin bisa dipanggil bro juga, supaya kelihatan muda. Baru setuh. Kemudian kita punya Om, yang kita biasa panggil Bapak Rafi. Memang kita anggap bahwa kita terlahir sebagai anak yang Tuhan Yesus sayang, karena Tuhan begitu adil. Walaupun banyak hal yang terjadi yang tidak dapat kita ceritakan semua di sini, tapi di hari ini kita berdiri tidak karena Tuhan Yesus, bukan karena kita hebat, bukan karena kita polisi, karena ketemu sambuannya ada seperti ibu yang Tuhan gampang tiup lalu pergi, tapi karena kemurahan Tuhan sehingga hari ini boleh terjadi. Dan tepat pada hari ini, karena Tuhan Yesus punya sayang kita berumur 37 tahun. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak fase dalam hidup yang mungkin dulu tidak baik. Dan kita percaya bahwa semua yang terjadi semua adalah proses Tuhan membentuk kita sehingga kita bisa karakter seperti ini. Walaupun hidup dengan kekurangan kasih sayang secara langsung, tapi Tuhan begitu adil dalam hidup ini. Tidak ada yang Tuhan pilih-pilih. Di mata Tuhan semua sama. Makanya olehnya itu, dalam kesempatan ini kita mau mengucapkan syukur khusus bagi kita punya mama Nona yang begitu tegak dalam badai hidup. Banyak badai yang kita lewati, beliau begitu berdiri tegak di atas nama Tuhan. Beliau adalah seorang yang percaya bahwa dengan hukum tabur tuai, apapun yang akan berikan dengan senyuman. Walaupun manusia balas jahat, tidak senyum, tapi Tuhan Yesus akan mengembalikan sesuai dengan apa yang beliau Tuhan Yesus kehendaki. Dan hari ini terjadi. Tuhan pegang tangan kita, pegang tangan Tuhan, tidak pernah melepaskan tangan sedikit pun dari. Bukan hari ini bukan pembuktian, tapi hari ini adalah kuasa ilahi yang Tuhan Yesus berikan, kesempatan yang sungguh sangat luar biasa. Dan kita mau sampaikan kepada semua yang ada di sini dan tidak mengurangi rasa hormat bahwa sesuai dengan yang Pak Gembala tadi sampaikan bahwa
kemustahilan itu Tuhan Yesus terjadi di luar logika, dan memang ini semua berjalan dengan baik adanya. Pesan untuk kita punya mama, tetaplah jadi orang yang rendah di hadapan Tuhan, dan tetap menjadi seorang ibu yang tegar. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama kita. Demikian juga kita punya saudara semua, terlebih khusus kita punya adik-adik di sini. Tidak ada kata yang kita dapat sampaikan mewakili kita punya hati, tapi hatinya bagaikan emas yang bernilai, selalu bernilai sekalipun ada dalam lumpur. Itu juga dengan suaminya, dan di situ juga ada Risa, omnya beberapa, omnya anaknya beberapa. Terus gapailah cita-citamu. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan sedikit pun dari orang yang percaya kepada Dia. Dan kemudian buat kita punya keluarga besar, ranting. Terus untuk Mama Doli yang hari ini anak mantunya, anak dan besannya, anak mantunya, bapak meninggal tadi sore jam 5. Memang Kemarin sore. kebahagiaan dan kesedihan itu beda tipis. Makanya kita selalu bilang bahwa kita seperti itu, tidak ada yang bisa memprediksi ketetapan Allah. Dan percayalah mama, akhirnya kita punya adik Petra sih harus pergi ke Masui untuk melayani. Bahwa semuanya yang Tuhan Yesus buat itu baik, tidak ada yang tidak baik. Kalau yang tidak baik itu ada dalam pikiran kita, dan itu bukan Tuhan, itu Yesus. Dan kemudian banyak yang kita mau sampaikan khusus untuk Mama Tina yang berjuang mati-matian untuk hadir di sini. Mama yang kita selalu hormati, selalu kasihi, panjang umur Mama. Semoga Tuhan menolong kita, dan khusus untuk kita punya keluarga dari Mama, keluarga dari Lola yang selalu mewakili dan berdiri di atas keluarga ranting untuk memberkahi, untuk menemani di satu suka dan duka. Om Beni, Opa, terima kasih untuk semuanya, Opa. Semoga Tuhan kita tidak dapat membalas dengan harta atau kekayaan, tapi kita percaya bahwa Opa, apa yang diceritakan oleh Opa akan Tuhan Yesus jawab sesuai dengan kehendaknya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan kemudian maaf lama yang kita punya umat ini yang duduk belakang, dan persebaran yang kita punya Ayu yang selalu ada menemani dari ketemu masih 1 tahun 2 tahun anak cucu. Dan kebetulan juga kita ini adalah cucu yang pertama dari ketemunya keluarga ranting. Terima kasih atas didikannya yang begitu baik dan begitu mengajarkan kita untuk selalu merendah, walaupun kadang-kala kita sifat yang kita sendiri akui bahwa kita sombong oleh beberapa. Tapi percayalah bahwa manusia pasti berubah, dan Tuhan Yesus akan membentuk kita untuk menjadi seorang yang bisa menjadi, yang melalui beta kebenaran akan selalu diagungkan. Kita punya adik-adik, Mama Titi yang di belakang. Tidak ada kata yang kita mewakili kebaikan Tuhan kepada Mama Titi dan anak-anak, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan itu akan datang. Dan percaya semua sama di hadapan Tuhan. Semoga apa yang diceritakan oleh Mama Titi dan adik-adik dapat Tuhan Yesus berkati, dan pada saatnya nanti akan dijawab oleh Tuhan. Semua keluarga besar Ante, Joel, Lola, Mama Doli Mama Doli dan Bapak Edi yang merawat beta selepas Oma dan Opa pergi meninggalkan ini.
kurang lebih 10 tahun, 12 tahun merawat dengan sabar. Saya percaya bahwa kasih yang orang tua berikan, kita percaya bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Makanya kita harus, apapun itu harus hormati orang tua. Firman berkata bahwa hormatilah ayah ibu supaya lanjut siap. Udah, lakukan itu aja kan. Jangan ke kiri dan jangan ke kanan. Semua akan baik-baik saja kalau sudah hormat kepada orang tua. Maka pintu kebahagiaan selalu terbuka. Semua orang tua yang hadir sini, khusus kita punya Bapak Cepu, dan dari awal kita menginjakan kaki dari itu. Pertama memang masih lihat-lihat kita, tapi kita berjalan dengan iman dan kepercayaan bahwa kita bisa membuktikan bisa menjadi sosok laki-laki yang baik bagi Oji, terlepas dari kekurangan dan latar belakang kita yang begitu rumit. Kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita, selalu menolong setiap, dan melalui beliau banyak hal yang buruk yang kita tinggalkan. Salah satunya adalah merokok, karena beliau tidak begitu merokok. Awalnya kita pura-pura datang, pulang tidak bisa, di hadapan beliau tidak bisa merokok, dan pulang bisa merokok, sehingga akhirnya kita melepas rokok itu sendiri. Itu karena kita beriman, dan seiring berjalannya waktu dari tahun 2016 sampai pada hari ini, harinya Tuhan, kita boleh dipersatukan. Dan kemudian untuk Mama Ita yang menjadi seorang ibu bagi kita, karena kita selalu beraktivitas menemani Mama dan Papa Cepu di Kayu Putih. Kita selalu menemani, bisa disuruh kemana ke situ, kita selalu aktif. Karena memang kita tahu kita kuadrat sebagai seorang laki-laki harus bermanfaat. Laki-laki itu harus bermanfaat, apapun itu. Kalau yang bermanfaat itu bukan laki-laki. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa menghormati Bapak Cepu dan Mama Ita sebagai kita punya orang tua yang hari ini kita boleh bilang adalah orang tua kandung. Tidak ada yang kita bisa lakukan, balas harta atau apa, tapi mudah-mudahan dengan kita punya sikap, kita bisa selalu menghormati Bapak sebagai kita punya Bapak. Makanya dari awal kita bilang bahwa kita hidup tidak pernah kekurangan seorang kasih sayang dari seorang ayah dan ibu, karena Tuhan selalu menunjuk orang-orang untuk menyayangi kita, termasuk Bapak Cepu dan Mama Ita yang hari ini boleh jadi kita bukan anggap Bapak Mantu dan Mama Mantu, tapi kita punya orang tua yang selain kita punya Mama dan Papa. Dan kemudian kita punya para kakaknya yang suaminya ke kantor, yang bila-bilain hadir datang dari Manokwari, walaupun dengan keterbatasan dengan penyakit COVID, tapi beliau dengan perjuangan dan kehendak Tuhan boleh ada di sini menikmati berkat Tuhan berupa pernikahan kudus yang kita jalani dengan Rosi. Semoga yang Tuhan buat itu baik, dan kita percaya bahwa apapun yang dipergumulkan oleh kalian dan kantor pasti jadi. Pujian Tuhan itu pasti jadi, hanya masalah waktu. Dan ketika range waktu yang bisa jadi pendeta, semakin kita imani pasti jadi. Ini adalah sabar. Tuhan pakai dia luar biasa. Pasti semuanya. Tuhan pakai dia luar biasa. Punya ada punya adik bungsu, Cesia, yang begitu rajin belajar. Ya, anak-anak ABG seumuran Cesia kita lihat yang begitu rajin belajar, taat kepada orang tua. Bukan takut tapi taat. Kata taat ini mewakili kata hormat, lebih dari kita rasa lebih dari kata hormat. Taat berarti apapun yang Bapak Cepu yang suka atau apapun itu, Cesia tidak perlu dilarang. Cesia bisa menempatkan diri sebagai anak bungsu yang tidak panjang,
tidak kita akui oleh Cesia, tidak banyak. Segala sesuatu dia buat sendiri. Dan melalui Cesia kita belajar bahwa anak bungsu tidak selalu harus manja, tapi bisa menjadi kakak-kakaknya. Terus gapailah mimpimu adik. Walaupun memang ada beberapa COVID menghambat pendidikan, tapi percaya saja bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan nunggu COVID, itu terjadi karena maunya Tuhan. Jangan pikir macam-macam, segala sesuatunya ada waktunya. Kalau ketika kita memaksakan diri untuk memaksakan kehendak kita, berarti kita bukan berjalan di atas iman, tapi kita berjalan di atas kemauan iblis itu sendiri, sehingga membuat kita egois. Dan kemudian untuk Bapak Nyong yang Mama Ibri, terima kasih Pak untuk selalu ada dalam kita pengurangan, dan hari ini karena berkat Tuhan kita bisa dipersatukan oleh Tuhan melalui Pak Gembala. Ketika tadi Pak Gembala khotbah, kita dalam hati bilang itu Tuhan berbicara. Hanya saja disampaikan oleh Pak Gembala. Terima kasih Bapak Nyong. Semoga apa yang dicita-citakan itu berumur dan dapat terjadi dan khusus untuk Mama Caci yang datang dari jauh dari Tua. Terima kasih Pak. Kita persembahkan untuk semua ajaran, mulai dari kita ada di ketika Mama Caci ada tinggal beberapa saat di Kayu Putih, banyak hal yang kita petik dari Mama Caci. Bahwa jadi manusia itu harus dekat, walaupun sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kemudian untuk kita punya posisi Sevi Anon yang mungkin kita belum lihat ada sebagai saksi. Kakak yang belakang kita Elis, kalau bisa Elis. Terima kasih untuk hadir. Anon dan Sevi mungkin jadi saksi bahwa kemustahilan itu akan terjadi kalau kamu selalu beriman. Karena perjalanan cinta dan kita dengan Boci itu Anon dan Sevi tahu. Banyak badai yang menerjang, banyak pilihan. Tapi ketika kita berjalan dengan iman, maka jalan itu akan terbuka. Yang penting kan imani kita, bukan memaksakan diri sesuai dengan apa yang kita mau. Semua ada yang kakak desa Eten, Totes, ada Gori Muhammad, maaf nih semua yang pendukung acara, dia tidak sempat. Gori, kita mata masih bagus saya. Terima kasih untuk mendukung acara yang pernikahan yang enjoy, bagi kita enjoy ini kita lalu dalam Gembala yang membuat suasana untuk air mata jangan air nanti. Terima kasih semuanya dan kita tutup ini dengan sebuah pepatah lama Ambon, terangit-terangit ke ulu, berenang-renang di rupiah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu bukan pepatah, tapi itu petua-petua yang kita harus syukuri. Terima kasih Pak untuk kesempatan kita berkeliling ini. Sampaikan kepada kita. Ya Tuhan pakai dia luar biasa. Jelas. Dia pun kata-kata saja. Oh, iya. Luar biasa. Juga kayak calon perwira. Amin. Dia bilang amin. Minta amin. Selamat siang, juga syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan bahwa Tuhan masih berkenan kita semua berkumpul di sini. Dan pertama yang kita mengucapkan terima kasih yaitu Tuhan Yesus, karena kita berdiri di sini itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak hal yang kita lewati selama ini, banyak pergumulan yang kita lewati selama ini. Sebelum kita datang di sini pun itu pergumulan untuk beta. Kita saya tahu kenapa Tuhan izinkan semua. Dan itu proses yang harus beta jalani untuk menguatkan beta iman. Karena selama ini beta selalu berpikir secara logika dan realistis. Iman itu cuma mengikuti sejujurnya. Tapi Tuhan mengajarkan beta bahwa
kok hidup ini bukan dari pikiranmu, tapi dari iman. Dari iman sampai kok bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia. Semuanya yang Tuhan kasih itu cuma bonus yang Tuhan pesankan ke beta sampai saat ini, dan bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dari beta ada di Sorong Selatan sampai beta bisa terbang ke sini, itu semua Tuhan lancarkan. Walaupun ada sedikit kendala apa, tapi Tuhan selalu buka jalan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan kita percaya hari ini Tuhan sudah siapkan yang spesial memang dari dulu, dan kita percaya itu. Bersyukur bahwa setiap jalan yang katong tempuhi itu pasti ada maksud Tuhan. Kemudian yang selanjutnya saya mau berterima kasih untuk keluarga besar, Mama dan Papa. Terima kasih Mama dan Papa yang begitu luar biasa mendidik beta dari kecil sampai saat ini. Walaupun beta agak bandel, beta keras kepala, keras hati, tapi Tuhan membentuk beta melalui proses. Itu semua proses Tuhan, dan sampai saat ini beta boleh berdiri menjadi seorang nyonya. Itu semua anugerah Tuhan. Tuhan boleh percayakan beta menjadi seorang istri, dan dulunya beta adalah anak yang manja, karena beta beda 11 tahun dengan adik, jadi lebih perhatian lebih ke beta. Dan Tuhan ajarkan itu bahwa mentalmu bukan mental manja. Kamu harus kuat. Mengikut Tuhan itu bukan mudah. Sebenarnya itu susah. Tapi kalau kita melewati dengan iman, itu pasti terasa ringan. Kita bersyukur karena Mama dan Papa yang selalu mendoakan jatuh bangun semuanya, itu Mama dan Papa yang selalu menopang beta. Dan juga karena Nelvi sebagai seorang kakak yang luar biasa, yang selalu pengertian, yang selalu ada kalau misalnya kita ada susah apa semuanya selalu berikan topangan. Dia memang dari dulu memang lebih dewasa karena mungkin kakak, jadi dia selalu membimbing beta dari dulu sampai saat ini. Dan Jessia, adik bungsu yang beta rasa dia tuh lebih dewasa dari beta, karena mungkin pendidikan Mama Papa yang terus kuatkan dengan rohani, jadi dia begitu luar biasa. Ada yang saya manja, yang saya pernah bergantung dengan orang tua, dan pertama itu selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Itu pertama sangat bersyukur mempunyai adik yang luar biasa, yang selalu menopang beta. Itu semua adalah kasih karunia. Dan kemudian untuk Bapak Nyong dan Mama In, terima kasih selalu mendoakan, selalu mensupport beta, keluarga yang selalu memberi support dalam hal pendidikan atau apa, semuanya sangat bersyukur. Untuk kakak Vicky semuanya yang tidak sempat hadir, yang lagi sebentar ambil spesialis, itu sangat bersyukur bahwa mereka selalu mensupport saya, selalu mensupport beta. Kok harus merantau, harus bisa, jangan bergantung pada orang tua, jangan dekat-dekat dulu. Kalau bisa mau merantau, kok bisa merasa pengalaman, cari pengalaman dulu. Dan itu mental-mental yang diajarkan dari kita keluarga kami yang sangat bersyukur itu. Kemudian untuk Mama El sekarang juga, di Sorong, Mama El tidak sempat hadir, Raja sangat bersyukur dari dulu sampai Sorong sekarang. Timur. Mama El selalu membantu dalam keadaan apapun. Dari waktu di Jakarta, sebelum beta kuliah semuanya, beta akan ingat selalu desa Tante Els itu begitu luar biasa, dan itu semua adalah anugerah. Kemudian untuk Mama Cace, terima kasih Mama Cace untuk semua nasihatnya, untuk semua support yang beta alami selama ini. Terima kasih untuk semuanya. Bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup itu selalu ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk bisa menceritakan pengalaman mereka ke beta, supaya beta bisa mengerti maksud Tuhan. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang beta ceritakan untuk beta, itu menjadi proses belajar beta selama kehidupan. Kemudian untuk beta, untuk Pak Gembala, Pak Hendra, terima kasih. Sosok Pak Gembala yang begitu suportif, sangat santai tapi tegas, tidak kaku, dan sangat nyambung dengan kita sebagai anak muda. Saya sangat bersyukur bahwa mempunyai gembala yang luar biasa, yang melihat kita berdua ini sebagai makhluk Tuhan yang mulia, selalu menspesialkan kita,
kemudian sosok yang rendah hati, dan juga tidak pernah memandang siapapun itu. Sangat bersyukur untuk penerimaan Pak Gembala kepada Katong 2, walaupun kita dengan suami jarang ibadah di sini karena kita LDR, tapi banyak pesan-pesan yang Pak Gembala bilang untuk beta, dan itu di luar beta pemikiran. Bapak Gembala bisa masuk dalam beta punya pemikiran, beta punya logika, dan bisa merubah beta punya hati, dan itu sangat luar biasa. Dan beta alami itu, dan sangat bersyukur juga untuk luangkan waktu untuk Katong, karena dalam 1 minggu kita pengembalaan itu adalah waktu yang sangat singkat untuk kita punya kehidupan pernikahan sampai seumur hidup. Dan dari poin-poin yang Bapak Gembala kasih, itu kita selalu ingat, kata-kata kita selalu ingat, dan kita berharap suami juga akan mengingat itu, karena sebagai imam nantinya.